Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kebetulan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul di sini saya dibantu oleh tim saya, Ibu Bima, Ibu Eti dan Ibu Betty, kemudian Pak Selamat. Kenapa saya angkat bahan alami ini bisa digunakan sebagai alternatif obat DM, di mana keterbatasan obat oral, contohnya obat anti diabetes oral, glibenclamide dapat menimbulkan efek samping jangka panjang. Keunggulan kecambah kacang hijau diantaranya adalah mempunyai bioaktif lebih tinggi. Contohnya, perkecambahan memunculkan peptida dan enzim dengan aktivitas biologis tinggi. Kemudian regulasi glukosa mampu mempengaruhi regulasi metabolisme glukosa dan sistem antioksidan endogen. Kemudian perlindungan seluler mengandung antioksidan yang melindungi sel dari stres oksidatif. Dari penelitian terkini menunjukkan bahwa nanopartikel alami dalam kecambah kacang hijau dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mengaktifasi jalur pensignalannya. Jadi yang akan diaktifkan adalah P13K atau AKT atau GLUT4 serta meningkatkan produksi enzim antioksidan seperti SOD dan HO1. Oleh sebab itu, kacang hijau dapat dijadikan alternatif sumber energi bagi individu dengan diabetes karena indeks glikemiknya rendah serta kandungan serat dan protein yang berperan dalam pengendalian kadar glukosa darah. Jadi, banyaknya obat-obat yang beredar terutama untuk menurunkan atau menyeimbangkan kadar gula darah yang bersifat sintetis memiliki efek samping. Oleh sebab itu, penggunaan bahan alami semacam ini dapat diharapkan mendukung pengobatan kadar gula tanpa efek samping yang signifikan. Baik, saya lanjut dengan metode penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis efek anti-diabetes ekstrak kecambah kacang hijau pada 3 konsentrasi. Jadi saya mencoba untuk mengerjakannya dalam 3 konsentrasi, di mana konsentrasi diantaranya yaitu 40 ppm, 50 ppm, kemudian 60 ppm. Jadi pertama-tama yang harus kami persiapkan adalah persiapan sampel. Jadi sampel kecambah segar diekstraksi melalui pemerasan dilalui dalam aqueous hingga 100 ml. Kemudian pada konsentrasinya yaitu 40 ppm, 50 ppm, kemudian 60 ppm yang kami ambil dari konsentrasi 100 ppm. Kemudian dilanjutkan dengan uji aktivitas. Uji aktivitas saya lanjutkan dengan menggunakan metode Nelson-Sumulki. Mengapa saya menggunakan metode Nelson-Sumulki? Karena metode Nelson-Sumulki dipilih karena spesifisitas dan sensitivitasnya yang tinggi dalam menganalisis gula reduksi. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka hasil dari penelitian tersebut pada uji fitokimia didapatkan flavonoid, alkaloid, saponin, glucosida, tanin, masing-masing mereka terkandung di dalam kecambah kacang hijau tersebut. Jadi hasilnya positif. Kemudian keberadaan senyawa-senyawa ini terutama flavonoid berperan sebagai antioksidan yang dapat memperlambat progresivitas atau diabetes mellitus dan komplikasi. Jadi di antara komponen ini adalah berfungsi sebagai menghambat atau memperlambat progresivitas diabetes mellitus dan komplikasinya. Setelah hasil fitokimia, kami lanjut ke pemeriksaannya, yaitu menggunakan peralatan spektrofotometer, di mana panjang gelombang yang akan kami tentukan harus kami lakukan dulu untuk mencari panjang gelombang maksimum. Dari panjang gelombang maksimum ini kami dapatkan adalah panjang gelombang di titik 520, di mana
untuk mengukur dari panjang lubang maksimum itu kami menggunakan standar 2 ppm. Oke, baik. Selanjutnya kami mulai masuk ke untuk mengukur deret standar, karena untuk melihat apakah reagen tersebut bisa masuk ke dalam pengukuran dari alat spektro, maka kami menggunakan deret standar. Yang kami gunakan adalah 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm. Jadi masing-masing hasil tersebut kami masukkan ke dalam perhitungan kurva baku standar, kemudian didapatkan hasil regresinya didapatkan 0,9997 yang dinyatakan adalah memiliki tingkat linear yang sangat baik. Ini didapat, maka kami mulai memasukkan sampel yang sudah kami lakukan pengejaran tadi untuk diukur di spektrum. Jadi dari hasil pengukuran pada spektro, sampel dengan konsentrasi 40 ppm didapatkan konsentrasi larutan yang diuji 16,1100. Absorben yang didapat adalah 0,3370, terdapat tren 46,00. Sementara konsentrasi 50 ppm, konsentrasi larutan yang diukur 15,6300, absorben yang didapat 0,3330, tren yang didapat adalah 46,40. Sementara konsentrasi 60 ppm didapatkan konsentrasi larutan yang terukur 7,8400. Absorben yang didapat adalah 0,2750. Terdapat tren 53,10. Mekanisme aksi antidiabetes, kenapa terjadi penurunan tersebut? Dikarenakan adanya aktivitas penurunan glukosa dipengaruhi oleh senyawa bioaktif yang bekerja melalui beberapa mekanisme. Di antaranya inhibisi hidrolisis karbohidrat, di mana senyawa seperti glikosidase inhibisi alami menghambat pencegahan karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian peran flavonoid, di mana flavonoid bertindak sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas dan memperlambat komplikasi DM. Setelah dilakukan pemeriksaan atau melakukan penelitian, maka kami mendapatkan hasil di mana potensi alami ekstrak kecambah kacang hijau berpotensi sebagai agent alami pendukung pengendalian glukosa darah. Kemudian memiliki bahan alternatif untuk pengobatan DM. Kemudian dukungan alami dari hasil menunjukkan hubungan yang sangat kuat ditunjukkan dari nilai R 0,9997 antara konsentrasi ekstrak dan penurunan kadar glukosa. Jadi sangat berhubungan. Baik, jadi pengembangan produk pangan fungsional berbasis kecambah kacang hijau dapat menjadi alternatif terapi atau alternatif pengobatan yang berbahan alami. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Semoga apa yang telah saya presentasikan bermanfaat dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.